Perhatian, yan. Adik, kita mau kajian, yan. Bersama Kak Erlan, Kak. Salah ya. Ulangi. Kita mau kajian, yan. Bersama Kak Erlan, lan. Gitu. Yang bener gitu. Iya. Adik-adik sudah siap? Masya Allah. Semangat hari ini. Mau kajian bersama Kak Erlan? Oke deh, kalau siap. Kalau gitu, bagi adik-adik yang sudah siap kajian, dirapihkan tempat duduknya. Bagi adik-adik yang duduknya tenang, rapi, insya Allah ada hadiah spesial. Wah. Ini yang sebelah sana lagi santai kawan. Apa? Tahu adik-adik emang tahu? Tahu. Lagi santai kawan, gitu tahu? Emang apa itu? Oke. Lomba duduk rapi. Coba jawab salam Kak Yogi dengan semangat, tapi tidak perlu teriak-teriak. Bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Adik-adik, kapan terakhir kita kajian bareng ya? Ada yang ingat? Gak ingat? Gak ingat. Sama orang ini gak ingat juga? Gak ingat? Sama Kak Yogi gak ingat? Makasih. Kalau sama Kak Erlan ingat? Kak Yogi enggak? Makasih. Oke adik-adik, hari ini kita mau kajian. Sebelum kajian Kak Yogi mau tanya dulu kabar adik-adik semua. Adik-adik apa kabarnya? Masya Allah. Siapa tadi yang datang ke sini jalan kaki? Oh ada. Turunkan tangannya. Siapa yang datang ke sini tadi diantar pakai motor? Masya Allah. Turunkan tangannya. Siapa yang datang ke sini tadi diantar pakai mobil ambulan? Pakai mobil ambulan. Iya. Kak Yogi, bukan mobil ambulan. Oh ya, ulangi. Siapa tadi? Semangat ya jawabnya. Yang datang ke sini jalan kaki. Yang ke sini tadi naik sepeda sendiri. Yang datang ke sini diantar pakai motor. Yang tadi ke sini diantar pakai mobil pemadam kebakaran. Ada pakai mobil pemadam. Ulangi. Siapa tadi yang kesini diantar pakai mobil? Masya Allah. Siapa yang kesini diantar pakai pesawat? Ada. Yang diantar pakai kapal? Emang bisa sampai sini kapalnya? Bisa. Masya Allah. Baik.
Hari ini Kak Yogi seneng banget karena bisa datang ke Lampung lagi. Dari Jogja bisa ke Lampung, ketemu adik-adik yang solih dan solihah, seneng banget. Adik-adik seneng juga. Alhamdulillah seneng juga ya. Baik, Kak Erlan seneng gak? Seneng banget Kak Yogi. Seneng ya, Masya Allah. Dan hari ini kita mau belajar tentang hikmah perang Uhud. Mau? Oke. Sebelum kita mulai, Kak Yogi mau kasih tahu adab-adab belajarnya. Lomba duduk rapi. Kak Erlan dan Kak Yogi nggak segan-segan bagi hadiah, ngasih hadiah kepada adik-adik yang duduknya rapi di depan, di belakang, di samping kiri atau samping kanan. Syaratnya adik-adik duduknya rapi. Perhatikan, sebelum dimulai ada adab belajar. Adab belajar yang pertama, ada yang masih ingat apa? 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 Niatnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Adik-adik sudah ikhlas? Sudah. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Sudah berdoa? Belum? Yang belum, jangan lupa berdoa. Kak Yogi mau berdoa juga. Silakan berdoa masing-masing. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah berdoanya? Adab belajar yang ketiga, matanya dipasang, ting-ting. Telinganya dibuka, siap mendengarkan dan perhatikan. Bagi adik-adik yang bawa alat tulis, silakan mencatat. Nanti yang terpilih, dipilih sama Kak Erlan yang mencatat bisa dapat hadiah insya Allah. Tapi bagi yang dipilih ya. Baik. Kak Yogi, aku nggak bawa alat tulis, gimana dong? Kalau nggak bawa alat tulis, perhatikan, dengarkan baik-baik. Bisa? Oke. Tadi datang ke sini, adik-adik siapa yang datangnya pertama? Pertama semua? Masya Allah. Siapa tadi yang kesini sudah mandi? Udah mandi? Coba. Yuk kita tes. Yang semangat kita kasih hadiah. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Lebih semangat. Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Sabun cuci. Emangnya piring? Kalau mandi pakai sabun wangi. Ulangi. Ini tadi yang semangat kayak kasih dia. Siap? Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri?
Siapa yang mandi pakai air oli? Pakai air oli? Emang bisa? Emangnya mobil pakai oli? Ulangi. Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi sama sapi? Ada? Yang mandi sama sapi ada? Ada? Orangnya lagi duduk apa berdiri? Bentar. Orang yang mandi sama sapi lagi berdiri. Orangnya lagi berdiri di depan apa di belakang? Orang yang mandi sama sapi pakai celananya merah apa abu-abu? Orangnya pakai baju hitam apa hijau? Orangnya pakai peci. Pecinya warna merah apa hitam? Orangnya lagi pegang mikrofon. Pakai tangan kanan. Tangan kirinya megang hadiah. Orangnya lagi ngomong. Berarti orang yang mandinya sama sapi Kak Yogi. Kak Yogi mandi sama sapi. Makasih. Kalau mandinya sendiri. Lomba duduk rapi. Baik. Berarti adik-adik sudah siap? Oke. Siapa yang semangat kajiannya? Nanti siapa yang semangat kajiannya akan diperhatikan Kak Yogi dan Kak Erlan, nanti bisa dapat hadiah. Yuk, semangat duduknya, duduk yang rapi. Angin. Tarik udaranya dari hidung. Hujan, hembuskan. Kalau Kak Yogi bilang angin, dihirup udaranya dari hidung. Angin. Hujan. Dihembuskannya biasa aja ya. Jangan gitu ya. Coba lagi. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Jangan lama-lama Kak, nanti aku bisa pingsan. Oh ya, maaf. Sudah siap? Hari ini kita mau belajar apa? Hikmah perang Uhud. Sebelum dimulai, Kak Yogi kasih pertanyaan, yang bisa jawab Kak Yogi kasih hadiah. Di tahun berapakah? Di tahun berapa Hijriah perang Uhud terjadi? Berapa? 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 3 Hijriah ya. Silakan. Mau dengar kisahnya? Mau belajar hikmahnya? Oke, syaratnya adik-adik duduk tenang, suaranya disimpan. Kita panggil kakak kita, guru kita, Kak Erlan. Kak Erlan. 1, 2, 3. Aku mau belajar. Belajar yuk. Masya
Insyaallah, silakan Kak Erlan. Baik, terima kasih Kak Yogi. Adik-adik, suara Kak Erlan jelas nggak? Lebih jelas pakai ini atau Pakai ini. yang ini aja? Oke, baik adik-adik. Lomba duduk rapi. Kak Erlan, judul kajian kita apa sih Kak Erlan? Judul kajian kita Hikmah Perang Uhud. Apa Kak Erlan? 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 Udah. Nanya melulu. Ikuti suara Kak Erlan. Hikmah Perang Uhud. Kak Erlan, kok bahasnya tentang perang-perang sih Kak Erlan? Kan aku serem. Adik-adik, yang namanya manusia pasti tidak menyukai yang namanya perang secara tabiatnya. Betul nggak adik-adik? Nah, Kak Erlan akan jelaskan insya Allah dalam kajian kita kali ini. Siap adik-adik? Baik, kita mulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Masya Allah. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, Kak Erlan dan Kak Yogi tidak akan sungkan-sungkan memberikan hadiah kepada adik-adik yang duduknya paling rapi. Shhh. Nih lihat, Kak Yogi mau kasih 3 hadiah pensil untuk adik-adik yang duduknya paling tenang. Yang mana ya yang duduknya paling tenang? Nih lihat, kalau duduk tenang dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Oke, yang di pojok juga bisa dapat hadiah kalau serius menyimak dan memperhatikan. Duduk yang rapi dan tenang. Shhh. Baik, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan bagi kalian untuk berperang padahal kalian tidak menyukainya. Adik-adik, tabiatnya manusia memang rata-rata tidak suka dengan berperang. Karena kalau yang namanya berperang pasti akan mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa. Banyak gak yang meninggal ketika perang? Kak Erlan, berarti kalau perang bisa mati. Iya, makanya rata-rata yang namanya perang itu bikin berat hatinya adik-adik. Tapi kaum muslimin diperintahkan untuk berperang dan berjihad bukan karena kaum muslimin itu suka sekali dengan perang, tapi niatan utamanya adalah karena ingin membela maka mau gak mau harus berperang. Nah adik-adik, dulu para ulama salaf sering menceritakan kisah-kisah perang. Kata sebagian salaf, nahnu nu'allamu ghazwat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa suraya kama nu'allamu surah minal Qur'an. Kami dulu diajari tentang kisah perang-perang di masa Rasulullah dan juga sariyah sebagaimana kami dulu diajari tentang surat-surat dari Al-Qur'an. Nah, jadi tidak ada salahnya adik-adik kita belajar kisah perang-perang yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap adik-adik? Ada banyak hikmah, ada banyak pelajaran yang akan bisa kita petik dari kisah perang Uhud. Siapa yang tahu perang Uhud itu terjadi pada tahun 4 Hijriah atau 5 Hijriah?
4 atau 5? Iya, yang benar 3. Bukan 4, bukan 5 ya. Tapi tahun berapa? 3. Sini maju ke depan. Jadi perang Uhud itu terjadi pada tahun 3 Hijriah. Next. Perang Uhud ini adalah perang di mana kaum Quraisy mereka ingin balas dendam kepada kaum muslimin. Karena di tahun sebelumnya orang-orang musyrikin Quraisy baru kalah dengan kaum muslimin di perang apa coba? Badar, betul. Nah, di tahun 2 Hijriah itu ada perang Badar, kaum muslimin menang. Maka di tahun berikutnya orang-orang musyrikin Quraisy ingin membalas dendam, mereka berusaha ingin mengalahkan kaum muslimin, maka terjadilah sebuah perang dinamai dengan perang Uhud. Karena perang ini terjadinya di Bukit Uhud. Bukit Uhud itu adalah sebuah gunung yang terletak di utara kota Madinah. Uhud ini bukit yang spesial adik-adik. Kata Nabi SAW, Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sesungguhnya gunung Uhud adalah sebuah gunung yang dia mencintai kita, kita pun mencintai dia. Hah? Sebentar Kak Erlan, coba diulang. Sesungguhnya gunung Uhud itu adalah gunung yang dia mencintai kita, kita pun mencintai dia. Hah? Masa gunung bisa cinta? Adik-adik, kira-kira gunung bisa cinta enggak? Mungkin secara logika kita bilangnya enggak, tapi kalau Nabi SAW yang sudah bilang demikian, kita harus yakin kalau gunung Uhud memang benar-benar cinta kepada Rasulullah. Memang apa buktinya? Kok gunung Uhud cinta sama Rasulullah? Nih, suatu kali Rasul SAW sedang bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Mereka lagi naik gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhudnya bergetar. Mohon maaf, kaget ya. Diulang. Rasul, Abu Bakar, Umar, dan Uthman lagi di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhudnya bergetar. Kak Erlan jangan ngaget-ngagetin. Mohon maaf. Adik-adik, ketika gunung Uhudnya bergetar, Nabi berkata, Uskut ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wasiddiqun wasyahidan. Tenanglah wahai Uhud, di atasmu ini ada seorang nabi, seorang as-siddiq, yaitu siapa? Abu Bakar, dan 2 orang yang nanti akan mati syahid, yaitu siapa? Umar dan Uthman. Yang tadinya gunung Uhudnya bergetar, tiba-tiba langsung diam dan tenang. Kata para ulama, inilah bukti cinta gunung Uhud. Dia taat dan patuh kepada perintah sosok yang dicintai. Bukit Uhud cinta sama Nabi, dia taat dan patuh kepada perintah Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang cinta itu akan menaati sosok yang dicintai. Berarti benar nggak gunung Uhud cinta sama Nabi? Betul. Wah adik-adik, gunung Uhud ini berarti gunung yang spesial. Coba baca, gunung Uhud itu ternyata terletak sekitar 5,5 km di sebelah utara Masjid Nabawi. Tingginya 120 meter. Kalian kaget dong bilang, ha gitu ya, diulang ya.
Tingginya Gunung Uhud sekitar 120 meter. Panjangnya sekitar 7 kilometer. Lebarnya sekitar 3 kilometer. Wow, Gunung Uhud berarti kecil atau besar? Dan di Gunung Uhud yang besar inilah adik-adik terjadi sebuah peperangan yang dahsyat. Inilah yang dinamakan dengan Perang Uhud. Sampai sini paham adik-adik? Next. Baik, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, berikutnya Kak Yogi akan cerita kepada kita semua tentang pasukan Perang Uhud. Wah, Kak Yogi, boleh dibacakan nih Kak Yogi kisahnya untuk adik-adik semua. Lomba duduk rapi. Berarti ada kisahnya nih perangnya Kak Herman? Ada kisahnya nih Kak Yogi. Nih Kak Yogi bacain ya adik-adik ya. Perang ini terjadi pada tahun 3 Hijriah. Pasukan Quraisy berjumlah 3.000 orang. Jadi adik-adik, Abu Sufyan itu ketika sampai di kota Mekah, dia mengajak pada orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi lainnya, untuk mengumpulkan harta dan pasukan untuk siap-siap melakukan balas dendam. Hah? Berarti mereka benar-benar mau balas dendam? Iya. Dan mereka berhasil mengumpulkan berapa adik-adik? 3.000 pasukan. Itu sedikit apa banyak? Bisa nggak dihitung pakai jari kita? Nggak bisa. Adik-adik, jari kita jumlahnya berapa? 10. Ada 10, sementara ini ada 3.000 jumlahnya. Kira-kira berapa ya? Jadi butuh berapa tangan adik-adik ya? Banyak nggak? Banyak. Sedangkan kaum muslimin adik-adik jumlahnya berapa? 700 orang. Sebenarnya pada saat di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menghimpun sebanyak 1.000 pasukan. Berapa? 1.000 pasukan. Namun adik-adik, ketika berangkat ke medan pertempuran, di tengah-tengah jalan ada pasukan yang nggak jadi berangkat. Hah? Nggak jadi berangkat? Iya, karena besar rasa takut yang bergejolak di hati mereka. Pasukan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Siapa? Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Siapa? Iya, saat itu dia mengajak pasukannya mundur dari pertempuran di Uhud adik-adik. Sehingga berkuranglah sebanyak 300 pasukan. 1.000 dikurangi 300 sisa berapa? 700. Ini adik-adik, jadinya cuma 700. Banyak gak? Tapi kalau dibandingkan tentara-tentaranya orang Quraisy, banyakan mana? Iya adik-adik, banyakan musuhnya, betul? Kira-kira bisa menang gak? Nanti kita dengar Kak Erlan ya, menang apa enggak? Awalnya pasukan kaum muslimin hampir menang. Namun sebagian pasukan pemanah lupa dengan perintah Rasulullah untuk tidak turun dari Jabal Ainain.
Mereka turun untuk mengambil harta ghanimah karena mengira perang telah usai. Pasukan pemanah yang ada di Bukit Ainain ini adik-adik, jumlahnya 50. Berapa? Mereka pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Siapa? Ya, ini beda ya dengan Abdullah bin Zubair, beda ya. Abdullah bin Jubair. Siapa? Dia pemimpin pasukan pemanah. Nabi berkata kepada mereka, apapun yang terjadi pada peperangan ini, menang atau kalah, kalian harus tetap ada di atas bukit ini. Nah, itu pesan Nabi adik-adik. Gitu kan Kak Helan? Betul sekali Kak Yogi. Tapi apa yang terjadi Kak Helan? Nah, sebelum kita lanjutkan kisahnya, kita ngaji dulu ya adik-adik. Dan Kak Erlan serta Kak Yogi akan keliling untuk bagi-bagikan hadiah untuk adik-adik yang antusias mengaji bersama. Mau adik-adik? Oke Kak Yogi, kita bagi-bagi hadiah. Yuk baca ayat kursi. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
duduk rapi. Adik-adik, berarti perang Uhud terjadi pada tahun berapa Hijriah? Kaum musyrikin Quraisy jumlah pasukannya berapa? 3.000. Terus kaum muslimin yang beneran ikut perang berapa? 700. Wah, Kak Yogi, cerita Kak Yogi tadi berarti diingat sama adik-adik Kak Yogi. Alhamdulillah. Mau lanjut nggak adik-adik? Kita ke halaman slide yang terakhir. Adik-adik, Kak Yogi akan berdiri di sana untuk menunjukkan peta kepada adik-adik yang perempuan ya. Adik-adik, inilah kurang lebih gambaran peristiwa terjadinya perang Uhud. Nabi itu orangnya pintar. Nabi punya strategi perang yang handal. Nabi sengaja menjadikan Gunung Uhud ini sebagai benteng alami. Sehingga adik-adik, pasukan musuh itu sulit menyerang kaum muslimin dari berbagai arah. Gunung Uhudnya yang mana gunung Uhudnya? Coba ditunjuk Kak Yogi. Ini gunung Uhudnya yang memanjang seperti ini. Besar nggak? Baik, ini yang kepalanya di sini geser sedikit. Ya, jangan ditutupi. Ya. Nah, ini gunung Uhud, Jabal Ainain yang mana Jabal Ainain? Yang tuh mana? yang di tengah tuh. Ini Jabal ya, Ainain. Jabal Ainain. Atau disebutnya dengan Jabal Rumat. Nah, ini di sini pasukan pemanah yang jumlahnya berapa tadi? 50 orang disuruh Nabi berjaga-jaga di sini supaya bisa menghalau pasukan musuh yang ingin menyerang kaum muslimin dari berbagai sisi yang lain. Paham adik-adik? Jadi ketika ada yang pengen nyerang dari arah sini tidak bisa karena sudah ada pasukan pemanah yang menghalau mereka. Nah, Kak Yogi, kebayang nggak teman-teman semua gimana pasukan pemanah itu sangat berperan penting sehingga di awal-awal perang Uhud kaum muslimin itu hampir berada di atas kemenangan. Kalau ada pasukan musyrikin Quraisy ingin menyerang dari sisi yang lain, maka pasukan pemanah langsung ambil anak panahnya, langsung diserang pasukan musyrikin Quraisy yang ingin menyerang dari sisi yang lain. Udah kena belum? Udah kena belum? Udah kena belum? Pura-pura. Lagi nggak adek-adek? Lagi Kak Yogi, sabar ya. Lagi kayak. Iya. Siapa yang mau jadi pasukan pemanah? Sini maju ke depan. Nah, ini serang Kak Yoginya ya. Coba lemparkan anak panahnya. Lemparnya pura-pura, jangan beneran. Sakit. Yang kayak tadi loh. Gitu, jangan. Sakit. Coba diulang lagi. Belum, sabar. Semangat banget ini. Pura-pura berpanah. Gimana berpanah? Seneng ya mana Kak Yogi? Belum, sabar nunggu Kak Erlan. Kok malah Kak Erlan yang kena? Silakan mulai ke tempat. Adik-adik, pasukan pemanah hebat nggak? Hebat. Dan yang lebih hebat adalah Rasulullah. Dia punya strategi perang yang hebat. Keren gak Rasulullah? Hebat gak Rasulullah? Qadarullah wa masya'a fa'al. Adik-adik, di awal-awal kaum muslimin itu merasa menang. Bahkan kaum musyrikin Quraisy sudah lari kocar-kacir. Yes. Pasukan musyrikin Quraisy kalah. Yes.
Adik-adik, pasukan pemanah yang berada di atas Jabal Ainain atau Jabal Rumat, mereka lihat kok kayaknya sudah mulai nampak ada harta-harta rampasan perang yang bisa diambil. Harta rampasan perang namanya apa? Ghanimah. Pasukan pemanah mengira perang sudah selesai, saatnya ngambil harta yang ada di bawah. Tapi ingat nggak perintah Nabi tadi apa? Pasukan pemanah nggak boleh turun. Sebagian pasukan pemanah mereka kebanyakan turun ke bawah, hanya tersisa sekitar hanya 10 saja, belasan saja, pokoknya cuma sedikit adik-adik. Maka ketika melihat keadaan seperti ini, pemimpin pasukan berkudanya orang-orang musyrikin Quraisy namanya Khalid bin Walid. Siapa namanya? Wah, ada nggak yang namanya Khalid di sini? Siapa yang namanya Khalid? Sini, kamu maju ke depan, Khalid. Sini, wah ini namanya Khalid nih Kak Yogi. Sini, maju ke depan, Masya Allah. Adik-adik, Khalid bin Walid saat itu belum masuk waktu itu masih berada di pasukan musyrikin Quraisy. Ini dia, namanya siapa? Khalid bin siapa? Khalid siapa namanya? Khalid bin Walid. Nama ayahmu Walid. Nah, adik-adik, Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam dan dia melihat pasukan pemanah di Jabal Ainain sudah berkurang. Maka Khalid pun kemudian mengutus dan membawa pasukannya untuk menyerang pasukan pemanah. Itu dia pasukan pemanahnya. Serang. Masa Khalid nyerang gini? Ini buat Khalid, Masya Allah. Adik-adik, akhirnya pasukan pemanah di atas Jabal Ainain gugur, sehingga strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dijalankan lagi. Betul adik-adik? Tidak ada yang menghalangi serangan musuh lagi karena pasukan pemanahnya sudah habis. Nah, di saat itulah adik-adik, kaum muslimin mengalami titik awal kekalahan. Terus kalah ya. Kaum muslimin menang apa kalah adik-adik? Qadarullah, setelah pasukan pemanah di Jabal Ainain itu gugur, maka kaum muslimin kemudian perlahan mengalami kekalahan. Dan adik-adik, di perang Uhud itu banyak sahabat yang meninggal. Kita ke slide berikutnya. Oke, stop. Adik-adik, ada berapa syuhada? Ada berapa sahabat yang mati syahid pada perang Uhud? 70. Kok kalian tahu? Oh, ada tulisannya ya. Oke, yuk kita baca satu-satu. Siapa saja di antara 70 syuhada yang gugur pada perang Uhud, yang mati syahid saat perang Uhud? Lomba duduk rapi. Yang mengikuti suara Kak Erlan dengan antusias dapat hadiah dari Kak Yogi. Siapa adik-adik? Oke. Di antara sahabat Nabi yang dikuburkan di pemakaman Uhud, yang wafat pada perang Uhud adalah Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy, Hanzalah, Amr bin Uqaish,
Amr bin Jamuh, Abdullah bin Haram, dan lain-lain. Nah adik-adik, Kak Yogi mau ceritakan ke kita nih adik-adik, bagaimana kisah wafatnya Hamzah. Siapa yang membunuh Hamzah? Pakai apa dibunuhnya Hamzah? Mau dengar nggak? Oke, yuk adik-adik kita simak bagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi ini wafat meninggal dunia. Mau dengar nggak kisahnya? Iya, ini Kak Erlan ini Masya Allah ya. Tadi sudah disampaikan adik-adik kisahnya. Kaum muslimin menang atau kalah? Adik-adik, qadarullah, kaum muslimin mengalami kekalahan. Karena waktu itu di Bukit Ain-Ain tadi pasukan pemanahnya sudah habis. Mereka dibunuh oleh pasukan berkuda atau kavalri yang dipimpin oleh siapa tadi? Khalid bin Walid bersama ada panglima yang kedua di pasukan berkudanya, Ikrimah bin Abu Jahal adik-adik. Nah itu dua orang yang memimpin pasukan berkuda yang sampai ke Bukit Ain-Ain membunuh pasukan pemanah yang tersisa tadi. Termasuk pemimpin pasukan pemanah siapa namanya? Abdullah bin Jubair. Nah, kisah berikutnya, kisah terbunuhnya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah. Waktu itu adik-adik, Hamzah berperang dengan sangat gagah berani. Apa ini? Ini tangan adik, pura-puranya jadi pedang. Kalau ini apa? Ini pedang. Misalnya ini pedang ya. Ini apa? Pedang. Salah, ini penggaris. Awas. Ini apa? Pedang. Hamzah memegang pedang. Dia memerangi tentara-tentara musyrik Quraisy adik-adik ya. Temannya sendiri ya. Pokoknya gagah berani adik-adik. Hingga ketika Hamzah melawan pasukan-pasukan Quraisy ini, datanglah secara diam-diam seorang yang membawa tombak adik-adik. Dia memasang tombaknya, lalu dengan mata yang jelinya membidik tepat di dada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, halo. Adik-adik, yang melemparkan tombak ini namanya siapa? Wahsy, betul. Wahsy ini budak berkulit hitam dari Habasyah yang jago melempar apa tadi? Tembok. Tombak ada, tombak. Tombak apa tembok? Oh, tombak. Tombak itu bukannya yang di laut ya Kak Yogi? Tombak. Jadi Wahsy itu jago melempar tembok. Kalian, ini tembok ini. Oh, tembok salah. Melempar tomat. Kok tomat? Melempar tombak, betul? Akhirnya Hamzah wafat ya Kak Yogi? Akhirnya dengan penuh perjuangan, beliau tertatih-tatih masih melawan musuh Kak Erlan, sampai kemudian kehabisan darahnya Kak Erlan. Ya Allah ya Rabb, radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi Hamzah. Hamzah ini siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Adik-adik, yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Ya
Ya ampun, sedih banget ya Kak Yogi. Sedih banget Kak Erlan. Ya. Nabi sedih nggak pamannya wafat? Ketika melihat pamannya wafat, Nabi sangat sedih Kak Erlan. Karena ini termasuk paman yang selama ini membela Nabi dan melindungi Nabi Kak Erlan. Jadi paman yang baik banget sama Nabi SAW. Adik-adik sedih nggak Hamzah meninggal dunia? Sedih. Ada yang lebih sedih lagi Kak Yogi. Iya. Ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah orang pertama yang ditugasi Nabi untuk dakwah di kota Madinah. Jadi sebelum Rasul dan para sahabat datang, Mus'ab bin Umair duluan yang mendakwahi Islam di kota Madinah. Adik-adik, hebat nggak? Dan saat perang Uhud, Mus'ab bin Umair ditugasi memegang panji bendera Islam mewakili kalangan kaum muhajirin. Adik-adik, kalau Mus'ab itu pakai baju perang, penampilannya mirip seperti Rasulullah. Makanya ada orang Quraisy namanya Ibnu Kumayyah Al-Laythi. Dia menunggang kuda, pengen mengincar orang yang dikira Rasulullah. Padahal yang mirip Rasulullah, yang sedang pegang panji bendera Islam, ini siapa orangnya? Mus'ab bin Umair. Ibnu Kumayyah datang dengan menunggang kuda. Dia datang ingin mengambil bendera itu, ditebas tangan kanannya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tidak sedih, tidak takut. Mus'ab hanya mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul." Muhammad itu adalah seorang rasul dan telah berlalu pula rasul-rasul sebelumnya. Tangan kanan Mus'ab bin Umair putus, maka bendera dipegang pakai tangan kiri, tangan kiri ditebas lagi oleh Ibnu Kumayyah Al-Laythi. Tangan kirinya putus. Mus'ab cuma bilang, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul." Panji benderanya tidak rela direbut musuh. Panji benderanya dipegang, dipeluk dengan dadanya. Lalu ditujah, ditusuk berkali-kali tubuhnya oleh Ibnu Kumayyah. Mus'ab bin Umair pun meninggal dunia. Sedih nggak adik-adik? Ya Allah, Nabi ketika lihat jasadnya Mus'ab bin Umair, Nabi nangis. Karena dulu ketika tinggal di Mekah, Mus'ab bin Umair orangnya gagah, ganteng dan tampan, pakaiannya bagus dan indah. Tapi dia sekarang meninggal dalam keadaan mengenaskan. Kain kafannya tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Kalau ditutupi kepala, kakinya kelihatan. Kalau kainnya nutupin kaki, kepalanya kelihatan. Nabi nangis melihat Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair adalah yang termasuk wafat pada perang Uhud. Sedih nggak adik-adik? Berikutnya ada seorang sahabat yang wafat juga Kak Yogi. Namanya siapa Kak Yogi? Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy. Ini sedih juga nggak kisahnya Kak Yogi? Gimana kisahnya Kak Erlan? Adik-adik, Abdullah bin Jahsy itu wafat dalam keadaan hidungnya terpisah dari tubuhnya. Tangannya terpotong-potong juga. Kok ketawa sih? Ini lagi sedih. Adik-adik sedih nggak? Abdullah bin Jahsy wafat. Nah berikutnya yang wafat juga ada yang namanya Hanzalah. Siapa namanya? Nah ini lucu nih Kak Yogi. Nggak lucu juga sih, tapi unik. Karena Hanzalah ini ceritanya adik-adik baru saja menikah. Cie menikah. Hanzalah baru menikah,
tiba-tiba ada panggilan jihad. Wah, Hanzalah baru saja bersama dengan istrinya semalam. Keesokan harinya nggak sempat mandi, dia langsung berangkat perang. Akhirnya adik-adik, ketika dia meninggal dalam keadaan belum mandi wajib adik-adik. Sehingga kata Nabi SAW, Hanzalah ini disebut dengan ghasilul malaikah, orang yang dimandikan oleh para malaikat. Hebatnya adik-adik. Kalau sudah dipanggil berjihad oleh Allah dan Rasulnya, kita harus kalau diperintah beribadah, kita harus seperti Hanzalah. Hebat nggak Kak Yogi Hanzalah? Hebat banget Erlan. Hebat banget. Karena berani Erlan. Masya Allah. Iya, dan bersegera dalam kebaikan. Berani dan bersegera dalam kebaikan. Betul Kak Yogi. Sahabat berikutnya siapa namanya? Amr bin Uqaish. Udah tahu belum kisahnya? Belum tahu? Mau dengar kisahnya? Oke, simak baik-baik. Amr bin Uqaish itu dia terlambat masuk Islam. Baru saja masuk Islam, dia langsung ikut perang. Jadi Amr bin Uqaish ini sosok istimewa. Dia masuk surga tanpa sama sekali belum pernah mengerjakan sholat sebelumnya. Jadi nggak pernah sholat, soalnya dia masuk Islam langsung perang kemudian meninggal dunia. Hebatnya adik-adik. Bukan berarti kalian gak usah sholat ya. Sholat itu tetap. Tapi ini sahabat yang unik, baru masuk Islam langsung siap semangat berjuang membela Ini Amr bin Uqaish namanya. Berikutnya siapa lagi namanya? Amr bin Jamu ini sudah cukup tua usianya, kakinya pincang. Pincang tuh gimana sih Kak Yogi? Gitu Kak Elan. Gitu. Juga pernah pincang soalnya. Kalau pincang kakinya jalannya mudah atau susah? Sebenarnya Amr bin Jamu ini ada uzur, boleh dia nggak ikut perang. Tapi Amr bin Jamu sangat ingin berjihad di jalan Allah. Dia tetap ikut perang Uhud. Dia pun meninggal saat perang Uhud. Sedih nggak adik-adik? Sedih. Dan terakhir Abdullah bin Haram ini juga seorang kakek tua. Ini ayahnya Jabir bin Abdillah. Sebenarnya ada uzur nggak ikut perang, tapi dia semangat ikut perang dan wafat sebagai orang yang mati syahid di perang Uhud. Hebat-hebat gak adik-adik sahabat-sahabat Nabi? Kalian ngefans gak dengan sahabat-sahabat Nabi? Makanya kalau mau mengidolakan seseorang, idolakanlah orang-orang yang hebat, semangat berjihad dan juga rajin idolakanlah Nabi dan para sahabat. Kak Erlan tahu loh, ada anak malah mengidolakan pemain bola. Boleh nggak? Pemain bolanya bukan Islam lagi. Terus pemain bolanya nggak sholat. Boleh nggak mengidolakan pemain bola yang kayak gini? Dan banyak yang ngikutin gayanya kalau ngegodin kayak gini nih. Gimana coba? 1, 2, 3. Kok tahu? Tapi kalian gak ngefans kan sama dia? Ngefans gak? Kita ngefans dan mengidolakannya yaitu para sahabat. Ada yang jauh lebih hebat, yang lebih layak kita idolakan yaitu para sahabat. Coba Kak Erlan tanya, di antara 7 sahabat ini, siapa yang jadi pamannya Nabi? Hamzah. Hamzah dibunuh oleh siapa? Pakai apa? Betul. Berikutnya,
siapa yang wafat dalam keadaan tangan kanan putus, tangan kiri putus, dan kain kafannya tidak cukup menutupi tubuhnya? Mus'ab bin Umair, betul. Siapa yang ketika wafat hidungnya terpisah dari anggota tubuhnya? Abdullah bin Jahsy. Siapa yang wafat dimandikan oleh para malaikat? Hanzalah. Siapa yang dia mati syahid tapi masuk surga meskipun dia belum pernah sholat? Amr bin Uqaish. Siapa sahabat yang mati syahid kakinya lumpuh? Amr bin Jamuh. Siapa sahabat Nabi yang sudah tua tapi tetap ikut perang? Bapaknya Jabir bin Abdullah. Siapa namanya? Abdullah bin Haram. Sahabat-sahabat Nabi hebat gak sih adik-adik? Hebat. Ini nih pelajaran berharga buat kita semua. Betul adik-adik? Kita harus mencintai para sahabat Nabi. Boleh gak menghina sahabat Nabi? Nggak boleh. Kita harus cinta sama sahabat Nabi. Betul adik-adik? Betul. Lomba duduk rapi. Shhh. Kita yel-yel dulu yuk. Wahidun, Ithnani, Salasatun, Arba'atun. Penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Kak Yogi, kok Kak Erlan sedih ya? Kenapa Kak Erlan? Coba nih Kak Yogi lihat, diulang ya. Penciptaku. Kalau bilang penciptaku, tangannya nunjuk kemana? Memang Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy, Allah ada di atas langit. Penciptaku, nabiku, agamaku. Lihat ya Kak Yogi. Lihat Kak Erlan. Musuhku. Gantian Kak Coba Erlan. Kak Yogi, mungkin Kak Yogi nggak ditunjuk. Iya. Coba diulang. Kak Yogi gak ditunjuk biasanya Kak Erlan. Penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Adik-adik, Kak Yogi sama Kak Erlan kan teman kalian, guru kalian. Masa kami dibilang setan? Jangan nunjuk ke depan dong. Gini gerakannya. Kalau setan gimana Kak Yogi? Musuhku Nah, diulang ya. Penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku Baik, lomba duduk rapi. Masih mau lanjut ceritanya atau udah mau pulang? Selesai aja ya, oke? Lanjut sampai maghrib, sampai isya, sampai besok. Jadi cerita terus sampai besok. Berarti Kak Erlan disuruh nginep di sini, tidur di sini, cerita sampai pagi. Tapi kaliannya pulang. Berarti Kak Erlan cerita sendirian dong. Tidur di sini doang. Kaliannya pulang, tidur di rumah, tidur di kamar. Kak Erlan, Kak Yogi nggak boleh pulang. Di sini doang. Kedinginan, nggak pakai selimut, digigit nyamuk. Terima kasih.
Adik-adik, ini udah mau maghrib. Lanjut lagi atau cukup? Udah ya? Gimana nih Kak Yogi? Oke deh, lanjut sedikit ya. Oke? Seneng gak kalau lanjut lagi? Baik, lanjut terakhir adik-adik. Ada hikmah menarik dari perang Uhud. Karena di perang Uhud ini kita mengambil hikmah pelajaran berharga tentang keutamaan ahli Quran atau sahibul Quran. Ternyata adik-adik, syuhada, orang-orang yang mati syahid saat perang Uhud, yang menjadi ahli Quran, mereka sangat-sangat dimuliakan. Ceritanya gimana Kak Erlan? Jadi ceritanya adik-adik, seusai perang Uhud, Nabi perintahkan para sahabat untuk menggali lubang kubur. Menggali lubang kubur. Ngip, ngip, ngip. Udah selesai belum? Lanjut Kak Yogi, gerakannya kurang menarik. 1, 2, 3. Ngip, ngip, ngip. Udah selesai belum? Kurang semangat Kak Yogi, sekali lagi. Ngip, ngip, Ngek. Udah selesai belum? Adik-adik, Kak Yoginya capek. Udah ya? Belum Kak Yogi? Belum Kak Erlan? Belum. Udah dalam loh ini. Masih dikit lagi Kak Dikit Yogi. lagi ya. Kita gali lagi lubang kuburnya Kak Yogi. ngip, ngip, ngip. Udah selesai belum? Sebentar, lubang kuburnya emang dalam banget. Oh, dalam Kak Yogi. Sekali lagi. Adik-adik, kalau habis perang disuruh gali lubang kubur capek enggak? Capek banget. Makanya Nabi membuat keputusan, satu lubang kubur boleh diisi dengan beberapa jenazah. Biasanya kan satu lubang kubur untuk berapa jenazah? 1. Tapi Nabi saat itu putuskan satu lubang kubur boleh diisi beberapa jenazah. Para sahabat bingung, siapa ya jenazah yang ditaruh di posisi paling bawah? Karena yang paling bawah ini jenazah yang paling aman, tidak akan jasadnya dicabik-cabik hewan. Betul nggak? Nah, kira-kira menurut kalian jenazah siapa yang ditaruh di posisi paling bawah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam putuskan, kata Nabi, yang ditaruh paling bawah adalah aktsaruhum jam'an wa akhadha lil Quran, yang paling banyak mengumpulkan dan menghafal Al-Qur'an. Jadi yang qurra, yang qori, yang ahli Quran dimuliakan. Ditaruh jenazahnya di posisi paling aman, yaitu paling bawah. Enak gak jadi ahli Quran? Dimuliakan tidak hanya ketika hidup, tidak hanya di akhirat, tapi ketika sudah jadi mayat, ahli Quran itu dimuliakan. Makanya harus semangat belajar Al-Qur'an. Masya Allah, inilah adik-adik pelajaran berharga hikmah perang Masih banyak hadiah, kita main games, mau nggak? Oke, ikuti gerakan Kak Yogi ya. Kak Yogi akan memimpin games. Nama gamesnya Kak Yogi Kak Erlan berkata. Ikuti ya adik-adik ya. Bisa adik-adik main gamesnya? Kita level yang pertama. Seperti biasa, adik-adik ikuti gerakan, pakai gerakan, mengikuti suaranya Kak Yogi ya, tapi pakai gerakan aja. Ya, contohnya Kak Yogi berkata pegang kepala,
Yogi berkata pegang telinga. Pegang hidung. Yogi berkata pegang pipi. Bisa? Bisa ya? Ya, kita mulai. Yogi berkata pegang kepala. Yogi berkata pegang telinga. Yogi berkata pegang pipi. Yogi berkata pegang mata. Di mana matanya? Oh, di sini. Emang pindah. Yogi berkata pegang hidung. Yogi berkata pegang pundak. Yogi berkata pegang perut. Yogi berkata pegang lutut. Di mana lututnya? Yogi berkata pegang kaki. Yogi berkata pegang sikut. Yogi berkata pegang kepala. Yogi berkata pegang jidat. Bisa? Bisa Kak Erlan. Butuh yang lebih cepat Kak Erlan. Oke. Kak Erlan berkata pegang hidung. Kak Erlan berkata pegang jenggot. Emang punya? Nanti kalau udah gede jenggotnya dirawat, dipelihara ya. Oke. Siap? Yang akhwat mau nggak tumbuh jenggot? Kalau akhwat nggak ada jenggot. Kalau yang ikhwan baru ada Kak Erlan berkata pegang mulut. Kak Erlan berkata pegang perut. Urutnya ini. Kak Erlan berkata duduk tenang. Kak Erlan berkata ikuti suara Kak Erlan. Hari ini aku belajar hikmah perang Uhud. Yang pertama, kita harus taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, kita harus cinta kepada para sahabat yang semangat berjihad membela Islam. Yang ketiga, kita harus semangat menjadi ahli Quran. Keluarkan semangatnya. Aku akan semangat berjihad, dan saat ini jihad yang aku lakukan adalah dengan semangat belajar. Aku cinta anak Islam. Aku bangga jadi anak Islam. Aku ingin masuk surga. Yes. Sip. Oke. Mantap. Baik. Sudah. Cukup. Selesai. Adik-adik, gamesnya sudah. Cukup. Stop. Adik-adik, udah. Lo. Nggak bahaya ta? Kak Yogi nggak berhenti. Coba Kak Yogi. Adik-adik, ngikutinnya. Udahan. Udah selesai. Oke.
Sip. Pasti nurut. Masih? Terus gimana? Gini, bisa nggak ngikutin? Nabi SAW bersabda, Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ha. Kan udah nggak bisa. Selesai. Cukup. Stop. Adik-adik. Udah. Nangis nih. Malah diikutin. Aha, Kak Yogi punya ide. Ngomong apa? Coba ulang. Oh iya. Apa kalian? Sip. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang mau hadiah, duduk tenang, diam, berhenti, mengikuti Kak Erlan. Dimulai dari sekarang. Nih udah duduk tenang. Siapa lagi yang tenang gak ngikutin? Wah nih, begini caranya ternyata Kak Yogi ya. Baik, siapa yang mau hadiah lagi? Baik, lomba duduk rapi. Adik-adik, seru gak kisah perang Uhud? Kalian pengen gak ikut berjihad membela Islam? Berjihad untuk kita saat ini yang paling utama ngapain? Belajar agama Setelah dengar kisah sahabat yang wafat, kalian cinta nggak sama para sahabat? Mau nggak taat dan patuh kepada perintah Rasulullah? Assalamualaikum. Halo. Kok bisa dapat hadiah? Gimana caranya? Oh gitu. Ya. Sip. Diam. Dapat hadiah. Baik adik-adik, mau gak jadi ahli Quran? Itulah hikmah-hikmah perang Uhud. Dan inilah kajian bersama Kak Yogi dan Kak Erlan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lomba duduk tenang. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kak Erlan kembalikan lagi kepada Kak Yogi. Silakan Kak Yogi. Terima kasih Kak Erlan. Gimana adik-adik, seru? Mau lagi berkisah seru seperti ini? Kapan-kapan lagi insya Allah ya. Hari ini kita cukupkan dulu kajiannya. Mudah-mudahan kita ingat apa yang disampaikan Kak Erlan dan bisa kita amalkan. Coba angkat tangannya dengan semangat. Siapa yang hari ini bahagia? Siapa yang suka belajar? Siapa yang mau jadi anak solih? Siapa mau jadi anak solihah? Masya Allah. Kapan-kapan belajar lagi mau? Tapi sekarang kita sudahi dulu karena sudah sore dan mau masuk waktu maghrib. Lomba duduk rapi. Baik. Setelah nanti ditutup, tetap duduk tenang. Nanti mungkin ada pengumuman dari kakak panitianya ya.
Baik, terima kasih kepada kakak panitia dan takmir Masjid Al-Hayah yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada sore hari ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih ayah bunda yang sudah mengantar Ananda untuk belajar bersama. Jazakumullahu khairan. Dan terima kasih adik-adik semua sudah belajar dengan bahagia dan ceria. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih adik-adik semua.